Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Nur Hikmah Dewi Novianti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pernahkah Anda berpikir, apa inti tujuan dari semua aturan dalam hidup kita? Bukan sekedar melarangan ataupun perintah, tapi fondasi agar kita bisa hidup tenang, sejahtera, dan bermartabat. Inilah jawabannya. Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Kulliyatu Al-Khamsah secara bahasa memiliki dua suku kata. Yang pertama adalah Al-Kulliyatu atau prinsip dasar atau universal, dan Al-Khamsah memiliki arti 5. Jadi, artinya adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang menjadi tujuan utama ditetapkannya syariat Islam atau maqasid syariah. 5 prinsip ini harus dijaga dan dilindungi agar kehidupan manusia berjalan dengan baik, sejahtera, dan terhindar dari kerusakan atau mafsadat. 5 prinsip dasar ini diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya atau menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama seperti Imam Al-Ghazali. Pilar pertama adalah hifzu ad-din yang memiliki arti menjaga agama. Intinya adalah kewajiban memelihara agama dari segala bentuk kerusakan dan penyimpangan. Agama adalah alasan pokok manusia diciptakannya, terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Cara menjaga agama atau disebut dengan min nahiyati al-wujud, yaitu adalah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman, menuntut dan menyebarkan ilmu agama, serta beribadah dengan benar. Selanjutnya minahiyati al-adam, yaitu cara mencegah kerusakan, yakni yang pertama adalah melarang dan menghindari praktek kemusyrikan dan kekafiran, menghukum pelaku bid'ah ataupun kemurtadan dalam konteks syariat Islam. Pilar yang kedua adalah hifzu an-nafs, yaitu disebut dengan menjaga agama. Intinya adalah kewajiban menjaga dan memelihara kelangsungan hidup manusia serta menjamin keselamatannya. Dalam hal minahiyati al-wujud, yakni adalah makan dan minum yang halal dan baik, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan mencari pengobatan saat sakit. Cara mencegah kerusakan bagi jiwa adalah melarang membunuh, bunuh diri, dan melukai diri sendiri ataupun orang lain. Menetapkan hukum kisos atau balas setimpal atau diat ganti rugi bagi tindak pidana yang menghilangkan atau melukai jiwa. Pilar yang ketiga adalah hifzu al-aql, yaitu menjaga akal. Intinya adalah kewajiban memelihara akal sebagai karunia terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Akal harus digunakan untuk berpikir, mencari ilmu, dan bertafakur. Cara menjaganya adalah pertama, mencari ilmu pengetahuan yang banyak ataupun seluas-luasnya, menggunakan akal untuk memikirkan kebesaran Allah, berpikir kritis dan rasional, terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. Kemudian, cara mencegah kerusakan dalam hal akal adalah pertama, melarang konsumsi zat-zat yang memabukkan atau merusak akal seperti khamar dan narkoba. Menetapkan hukuman bagi para pemabuk atau pengguna narkoba. Lalu, pilar yang keempat adalah hifzu an-nasl atau menjaga keturunan. Intinya adalah kewajiban memelihara garis keturunan dan kehormatan keluarga, serta menjamin lahirnya generasi yang soleh dan soleha. Cara menjaga dalam hal ini adalah pertama, menganjurkan pernikahan yang sah menurut syariat, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Adapun cara mencegah kerusakannya adalah yang pertama, melarang keras perzinahan dan segala perbuatan yang mendekatinya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lalu yang kedua, melarang qazaf atau tuduhan zina tanpa bukti. Dan yang terakhir, menetapkan hukum cambuk atau rajam bagi pelaku zina. Pilar yang terakhir atau disebut dengan hifzu al-amal, yaitu menjaga harta. Kewajiban memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta dengan cara yang benar dan halal. Cara menjaga atau disebut dengan min nahiyati al-wujud, yang pertama adalah bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang halal, misalnya berdagang, bertani, ataupun yang lainnya. Kedua, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, mencatat utang piutang. Dan cara mencegah kerusakan dalam hal amal adalah melarang mencuri, korupsi, riba, dan segala bentuk kezoliman dalam harta, melarang berfoya-foya atau tabzir, menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat Islam atau hukuman penjara atau denda dalam konteks hukum negara. Menurut Imam Al-Ghazali dan jumhur ulama, urutan 5 prinsip ini menunjukkan prioritas yang harus didahulukan dalam penentuan hukum.
yakni yang pertama adalah agama, lalu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip yang lebih tinggi harus diutamakan jika berbenturan dengan prinsip di bawahnya. Misalnya menjaga agama lebih utama daripada menjaga jiwa, seperti dalam konteks jihad. Jadi, setiap kali Anda melihat sebuah perintah atau larangan, ingatlah itu semua demi melindungi 5 pilar kehidupan Anda. Al-Kuliyatul Al-Khamsah adalah peta jalan menuju kesejahteraan hakiki. Lindungi kelimanya dan Anda melindungi masa depan peradaban. Baik, sekian penjelasan mengenai Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.